ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama Hatib mewasiatkan kepada diri Hatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, karena dengan ketakwaan inilah Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita sadari bahwa kita bukanlah orang yang sedang baik-baik saja. Kita adalah di antara manusia yang memiliki banyak masalah, dirundung oleh banyak musibah yang menimpa diri kita, menimpa umat ini, baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung. Ujian, cobaan, masalah yang kadang datang sesuai dengan prediksi kita ataupun yang datang secara tiba-tiba. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, Sang pemegang kekuasaan, Sang Maha pemberi solusi, dan dengan ketakwaan inilah Allah akan mendatangkan rezekinya kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengenai hari Jumat yang istimewa ini, Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mendatanginya, mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Jemaah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera menunaikan salat Jumat, mendatangi masjid, dan melarang kita dari melakukan jual beli saat azan salat Jumat sudah berkumandang. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya perkara solat, karena transaksi jual beli dan perdagangan seringkali akan melalaikan seorang hamba dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, seringkali melalaikan seorang hamba dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, perlu kita ketahui juga bahwa di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian telah menunaikan salat, maka bertebaranlah kalian ke muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Para ahli tafsir jemaah sekalian, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan kalimat
fadlullah atau karunia Allah adalah dengan mencari penghasilan dengan berdagang atau mencari penghasilan dengan cara yang halal. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bekerja, mencari penghasilan, dan tidak melupakan nafkah yang wajib untuk kita tunaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam memerintahkan kita untuk menjemput rezeki dan mencari nafkah di atas muka bumi ini, sehingga dengannya kita bisa mencukupi diri kita sendiri dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita tanpa perlu meminta belas kasihan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita tentang hikmah dari diciptakannya siang dan malam. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Qasas, Allah mengatakan, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan karena rahmat dari kasih sayang Allah, Dia menjadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya pada siang harinya, dan agar kamu bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain di dalam Quran surat Al-Mulk. Allah mengatakan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, maka berpergianlah kalian kemanapun kau mau dari wilayahnya, dan telusurilah serta pulang pergilah ke setiap sudutnya untuk mencari segala macam keuntungan dan perdagangan, dan ketahuilah bahwa usahamu tidak akan membawa manfaat kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kepadamu. Jemaah kaum muslimin, di ayat yang mulia ini, di ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang perintah untuk mencari rezeki yang halal, untuk bertebaran di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mencari penghasilan dan pekerjaan di muka bumi serta mengelola sumber daya yang ada merupakan salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dia Allah telah menciptakan kamu dari bumi, dari tanah, dan menjadikan kamu pemakmur-pemakmurnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita juga mengajak kita untuk giat bekerja dan mencari penghasilan. Di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya buhzamatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairan lahu min ay yas'ala an-nas a'tahu aw mana'uhu." Sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit-bukitnya untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di atas punggungnya untuk kemudian dia jual sehingga ia bisa menutupi kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta belas kasihan kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak memberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa kita harus bekerja apapun jenisnya, lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain dan menjatuhkan kehormatan diri kita. Betapapun berat dan kerasnya pekerjaan tersebut, itu lebih baik daripada harus menghinakan diri untuk meminta-minta atau mengharap belas kasihan orang lain. Di dalam hadis yang lain jamaah sekalian,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa makanan yang kita makan karena hasil jerih upaya kita sendiri adalah makanan yang paling terbaik. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akala ahadu ta'aman qattun khairan min ay ya'kula min 'amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min 'amali yadihi." Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada memakan makanan hasil keringatnya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam adalah dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat agar umatnya mencari nafkah yang halal dari hasil jerih upayanya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Di antara doa yang beliau rutinkan dan beliau ajarkan kepada umatnya adalah Allahumma kfi bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quran surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala menyamakan kedudukan orang-orang yang keluar untuk mencari nafkah dengan mereka yang keluar untuk berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian dari karunia Allah, dan orang-orang yang lain berperang di jalan Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya mengatakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan derajat orang-orang yang berperang dan orang-orang yang mencari nafkah yang halal untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dan untuk berbuat kebaikan dan keutamaan-keutamaannya. Maka ini adalah dalil bahwa mencari nafkah yang halal itu sama kedudukannya dengan berjihad karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, meskipun bekerja dan mencari nafkah seringkali hanya dianggap sebagai rutinitas harian saja di mata Allah Jalla Jalaluh, hal itu dapat menjadi ibadah dan bernilai pahala yang besar apabila diniatkan dan dengan cara yang halal. Nabi kita Muhammad mengatakan, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sampai sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Hal yang lain yang paling penting adalah jangan sampai kesibukan kita mencari karunia Allah sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan kita sibuk mati-matian mencari rizki sehingga kita lupa kepada Sang Maha Pemberi rizki, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka dan menurunkan balanya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum adh-dhullah la yanzi'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara inah, dengan cara riba, kalian ridha
dengan apa yang kalian usahakan dari perdagangan dan peternakan kalian sehingga melupakan Allah. Kalian ridho dengan hasil tanaman-tanaman kalian sehingga kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan. Kalian akan diajab, kalian akan mendapatkan bencana dan ujian yang berat, yang tidak akan ujian itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaikumul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah termasuk di antara orang-orang yang rugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencukupi kebutuhan kita, meluaskan dari rezeki kita, dan menjadikan kita seorang hamba yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر.